Kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Radar. Masih bersama kedua bintang tamu saya yang sangat inspiratif. Betul. Koko Baba dan Ucok Merah. Baju. Kebalik. Baju. Kebalik. Oh, kebalik ya? Saya itu hijau. Oh. Kaosnya Bang merah. Oh benar. Iya, yang merah. Ini makanya kebalik sebenarnya ini. Kebalik ya? Iya. Sebenarnya dia yang merah, saya yang putih. Oh. Ya, merah putih. Merah putih. Ya, oke. Koko merah, tapi di perjalanan yang kayaknya nggak mudah ini pasti ada seseorang yang rasanya, wah ini bener-bener kalau nggak ada dia rasanya gimana ya cara ngejalanin. Orang yang berjasa lah gitu. Ada nggak di perjalanan hidup kamu, orang yang kamu ingat atau memiliki jasa buat kamu? Pastinya orang tua sih. Ah, Orang tua yang sampai benar-benar fight. Orang tua gue itu dia tidak pernah menspesialkan gue. Jadi dia itu selalu udah ngomong di sekolah itu kayak anak ini jangan dispesialin ya, dia harus sama seperti anak-anak lainnya. Gue kalau nggak belajar ya dipukul. Koko, sorry. Tapi Bapak Ibu sebenarnya kulitnya biasa kayak yang lain ya? Semua normal. Adik-adik gue semua normal. Normal ya? Iya, gitu. Makanya ini bagi saya malah unik kelebihannya si Koko ini. iya, betul. Dan bisa menyadari ya apa yang kita rasain, yang Koko rasain Iya. dan alamin itu suatu kelebihan itu kan pasti berproses ya. Iya, Nah proses itu ditemanin sama orang tua. iya. Oh, Sama orang oke. tua. Oke. Nah kalau Bang Ucok sendiri gimana? Orang yang berjasa di kehidupan Bang Ucok selain orang tua deh. Siapa ya? Ada salah seorang sampai saat ini. Bang jangan nangis Bang. Bukan. Oh belum? Ini belum ceritanya belum. Oh belum. Oh iya cerita dulu. Dar. Ah. Itulah orang yang sangat berjasa buat saya. Oh ini Dik Baba ya? Bukan Dik doang. Oh, Dik doang. Pak Haji Dik doang. Gimana itu ceritanya ini? Ceritanya itu semuanya beliau lah yang merubah saya menjadi seperti sekarang ini. Bro Dik doang nemu ente di mana? Cok? Saya itu lagi main comberan. Dia lewat. Oh beneran? Ini orang apa jangkrik ini? Bohong. Udah Gus, ini kita udah terhubung sama orang yang mendingan kita langsung Beneran tanya. ada nih orangnya? Betul. Sama Dik doangnya langsung deh. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dik. Ya, Sehat salam bro? semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Terakhir beliau ke pondok saya Van. Oh Masya Allah. Oh jadi ini kenal. Gus Miftah Ngapain ya? beliau ke sana? Kok Opnam gimana? Di pondok pesantren Opnam gimana? Ngapain beliau ke sana? Mau ikut ke lokalisasi. Ya. Tapi tadi udah diceritain sebenarnya sama Bang Ucok gimana ketemunya. Tapi itu aku yakin bercanda nih. Yang Awal ketemu dengan Awal Bang ketemunya Ucok gimana, gimana betul? bro? Ya, suatu hari aku ada melihat makhluk ciptaan Allah yang luar biasa inilah. Suatu saat aku ditawari oleh event terbesar di muka bumi ini yaitu Piala Dunia. Seyogyanya kan aku cari yang cantik-cantik, memang disuruh begitu. Tapi aku ngelihat dia, aku inget dia, terus begitu aku tawarin ditolak sama stasiun TV swastanya ini. Karena nanti takutnya aku dihajar oleh para pemirsa. Tapi pemikiran itu aku balik, gimana kalau ada orang mohon izin, tubuhnya tidak sempurna tapi punya kesempatan yang sama. Nah akhirnya rating share and Asian Nielsen itu kita jadi nomor 2 setelah kick off-nya Piala Dunia. Kuis kita bersama dengan Ucok Baba itu adalah kenyataan. Dan akhirnya terima kasih Ucok ya. Saya dinobatkan sebagai pembawa olahraga 5 Panasonic Award itu. Makasih juga nih yang pasti kepada semuanya Allah terutama ya. Apa yang membuat Dik doang tertarik untuk membantu Ucok Baba waktu itu? Saya pikir dia yang bisa saya olah, saya bisa jadi saudara, dia yang di depan, benar atau salahnya tergantung Ucok Baba. Dan itu terjadi gitu loh. Tapi ada nggak perubahan sikap dari Bang Ucok dari dulu yang Mas kenal sampai sekarang nih akhirnya? Ada perubahan sikap nggak? Ya kalau Ucok sih nggak bakal berubah, emang wataknya udah begitu ya. Jadi masih bersahabat sampai sekarang, bersahabat baik ya, masih kabar-kabaran? Alhamdulillah, luar biasa. Dia sendiri kan orang yang pergi dari rumahnya gitu, dianggap bahwa dia punya kekurangan lah, aib keluarga lah. Oh, Tapi gitu? hebatnya Allah memutar balikan, dia sekarang menanggung 7 kakaknya gitu loh.
Itu luar biasa menurut aku. Itu bukan candaan, itu beneran itu. Oke. Oke. Bang Ucok barangkali 3 kata untuk Dik Doang. Pak Haji, Hmm. terima kasih banyak sekali Pak Haji. Saya tidak bisa membalas jasa-jasa Pak Haji sama saya Allahu sampai Akbar, Allahu sekarang ini. Akbar. Ya, Itu lebih dari 3 Luar kata. biasa. Bro Dik Doang terima kasih ya waktunya. Terima kasih Gus Miftah. Thank you bro. Tim buat Gus ya. Thank you. Pernah nggak Koko merasa, kenapa sih kok aku begini? Pasti. Beda dengan yang lain. Aku pernah nanya ke orang tua, kenapa aku harus dilahirkan seperti ini? Katanya satu, Tuhan hari ini ciptain kamu kayak gini, kamu tunggu aja nanti kamu lihat jalannya itu gimana. Gitu. Dan sampailah hari ini. Oke, kalau Bang Ucok, saya nggak ada sama sekali. nggak pernah merasa, kok aku begini sih? Nggak ada. Justru itu yang itu yang membuat aku jadi sampai seperti sekarang ini. Saya tidak pernah merasa aku kecil. Saya tidak pernah merasa aku kurang. Itu sebenarnya kalau saya dari dulu begitu. Dari kecil Bang? Dari kecil. Jadi ketika dulu ada orang ya, waktu saya ke sekolah, jadi sekolah ini jauh dari rumah saya, itu jalan kaki. Buat apa lo capek-capek sekolah, mau jadi apaan kamu? Banyak pertanyaan seperti itu. Saya tamat sekolah, dia kasih tahu, udah buat apa kamu mau kuliah ini segala macam, buat apa? Tapi itu yang nggak ada sama saya. Dan Bang Ucok nggak sakit hati ya? Aku tepis semua itu yang makanya aku kadang-kadang bingung juga sama diri saya. Saya ini sebenarnya siapa sih? Jadi begini ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ya, Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarkanlah di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah. Jadi kewajiban kita itu berusaha, berusaha. bukan sukses. Ya. Maka Gus Nas sering mengatakan fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Betul. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan kita untuk berusaha, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Bang Ucok dengan segala kepedeannya, dengan segala keberaniannya, potensi yang sebenarnya dianggap kelemahan bagi dia, tapi ternyata bisa menjadi kelebihan bagi dia. Ya. Seumpama nih Van, seumpama Bang Ucok itu sama tingginya kayak Gus Miftah umpamanya. Ya. Belum tentu beliau seterkenal hari ini. Iya. Ya. Maka manusia tercipta sebagai makhluk sosial. Maka kadang rezeki kita itu tergantung pada orang lain. Contohnya tadi, ternyata rezekinya Bang Ucok melalui Dik Doang. Iya. Rezekinya rumah sakit dari orang sakit. Rezekinya dokter dari pasien. Rezekinya guru dari murid. Rezekinya Gustaf dari langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sombong amat. Emang. Maka untuk itulah alasan kenapa kita tidak boleh meremehkan orang lain. Iya. Maka saya sering mengatakan apa? Allah memberikan 2 mata kepada kita. 1 mata untuk melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Dan 1 mata untuk melihat kekurangan-kekurangan kita. Tapi supaya sadar diri dan bagaimana kemudian dengan kekurangan ini kita bisa upgrade menjadi sebuah prestasi. Dan itu Bang Ucok lakukan. Koko Merah lakukan. Makanya barangkali hari ini yang kemudian kita merasa diberikan kekurangan oleh Allah, yakinlah di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Koko dan Ucok maafkan. Nah, setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, tanya-tanya lebih dalam lagi ke Bang Ucok dan juga Koko Merah. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.